Balikin Devon. Gue udah gak ada. Lagi sama gue. Hari ini vibes-nya beda banget. Harry kelihatan paling semangat sejak pagi. Soalnya dia mau jemput Akila buat diajak ke rumahnya, nengokin Kak Lena. Iya, calon kakak ipar Akila nih ceritanya. Harry sampai beberapa kali ngecek jam, takut telat sedikit pun. Akila juga nggak kalah happy. Senyumnya manis banget, auranya beda kalau lagi mau ketemu keluarga si Doi. Sebelum berangkat, mereka sepakat mampir dulu beli buah. Biar nggak datang dengan tangan kosong, katanya nggak enak. Pilih-pilih buahnya juga penuh pertimbangan. Yang segar, yang manis, yang tampilannya cantik. Harry sampai sok perfeksionis, takut buahnya kurang oke. Akila cuma ketawa lihat tingkahnya. Kelihatan banget Harry pengen kasih kesan terbaik. Sepanjang jalan mereka ngobrol ringan, penuh tawa, kayak pasangan yang lagi menikmati fase manis-manisnya. Rasanya semua berjalan lancar dan hangat. Di sisi lain, suasana anak 9 ilmu lagi rame banget. Kali ini bukan soal tugas atau program kerja, tapi soal gosip paling hot minggu ini. Kedekatan Yudetra dan Kayuka lagi jadi bahan cie-cie sejagat sekolah. Setiap mereka kelihatan bareng, langsung ada suara-suara jahil yang bikin suasana makin heboh. Ada yang bilang ini udah pacaran, ada juga yang yakin masih tahap pendekatan. Tapi yang jelas, aura di antara mereka beda. Lebih sering bareng, lebih sering senyum-senyum sendiri. Yudetra kelihatan lebih perhatian, sementara Kayuka juga nggak kelihatan keberatan dengan perhatian itu. Anak-anak 9 ilmu jelas nggak bakal melewatkan momen kayak gini. Tiap ada kesempatan, pasti diledekin. Tapi justru itu yang bikin suasana makin seru. Kadang rasa suka memang nggak perlu diumumin, cukup kelihatan dari cara mereka saling lihat dan jaga jarak yang pura-pura biasa tapi sebenarnya spesial. Berbeda lagi dengan suasana di kafe. Fatah terpaksa membawa Devon ke teras. Awalnya biasa aja, tapi ternyata Devon kelihatan paling excited. Ternyata ada Vicky di sana. Senyum Devin langsung melebar, matanya berbinar. Rasanya kayak ketemu orang yang ditunggu-tunggu. Fatah cuma bisa mengamati, antara geli dan waspada. Situasinya sebenarnya lagi nggak sederhana, tapi momen pertemuan itu tetap terasa hangat. Belum lama suasana agak tenang, tiba-tiba ponsel Fatah berdering. Blade menelepon, katanya mau bawa Devon balik. Nada suaranya terdengar santai tapi tegas. Fatah sempat heran karena biasanya Blade nggak gampang nurutin permintaan. Tapi kali ini beda, seolah-olah dia memang sengaja mengikuti alur yang Fatah mau. Janjian pun dibuat, ketemuan. Dan ketika momen itu tiba, Fatah benar-benar dibuat melongo. Blade muncul dengan penampilan yang jauh dari biasanya. Kalau biasanya identik dengan gaya garang, motoran, aura seronggal yang susah disentuh, kali ini beda total. Rambutnya digerai lembut, rapi dan berkilau. Outfitnya manis, simple tapi cantik banget. Bahkan pakai sepatu yang bikin tampilannya makin anggun. Auranya berubah drastis, layaknya anak gadis seumuran yang polos dan imut. Yang lebih bikin kaget lagi, Blade datang naik mobil. Bukan motor garangnya yang biasa jadi ciri khas. Fatah sampai butuh beberapa detik buat mencerna apa yang dia lihat. Ini Blade yang sama, atau versi lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Rasanya ada sisi lembut yang sengaja ditunjukkan. Dan jujur saja, itu bikin suasana jadi agak berbeda. Ada rasa yang tiba-tiba muncul, bikin dada berdebar nggak jelas. Tapi Fatah langsung ingat satu hal penting. Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Misi belum selesai. Fokusnya jelas, meluluhkan Blade sampai dia mau mengaku kalau dirinya adalah Haruna. Semua strategi sudah disusun, semua langkah sudah diperhitungkan. Penampilan manis Blade boleh saja bikin hati goyah, tapi tujuan tetap tujuan. Situasinya makin menarik karena Blade terlihat santai, bahkan seperti menikmati reaksi Fatah yang sedikit salah tingkah. Ada senyum tipis yang seolah tahu dia sedang berhasil membuat seseorang terdiam. Devon sendiri tampak senang, suasana jadi nggak tegang. Tapi di balik itu semua, ada permainan emosi yang berjalan halus. Di satu sisi, Fatah harus tetap tenang dan menjalankan rencana. Di sisi lain, perubahan Blade membuat semuanya terasa lebih rumit. Apakah ini bagian dari strategi Blade juga? Atau memang ada sisi asli yang selama ini disembunyikan? Pertemuan itu bukan cuma soal menjemput Devon, tapi juga tentang pembuktian, tentang siapa sebenarnya yang sedang mengendalikan permainan.
Hari itu jadi rangkaian momen yang penuh warna. Dari Harry dan Aquila yang manis banget siap menuju tahap serius. Gosip Yudetra dan Kayuka yang bikin 9 ilmu heboh, sampai Fatah yang harus menjaga fokus di tengah penampilan Blade yang bikin hati nyaris goyah. Semua berjalan di waktu yang sama, dengan cerita masing-masing yang makin hari makin bikin penasaran.